Selamat pagi petani Indonesia, masih di sini di channel Belajar Tani. Ini saya lagi ada di sawah, lagi lihat padi yang rebah akibat angin kencang tadi malam. Selain anginnya yang kencang, hujannya juga deras, sehingga pohon padi itu basah dan berat rumputnya. Setelah kena angin sedikit mungkin dia rebah. Ini menggunakan metode tanam pralon, pipa pralon, sehingga mungkin akarnya agak di atas permukaan, tidak sampai ke bawah. Nah, itulah yang membuat daya tahan padi terhadap terjangan angin itu agak lemah, mudah rebah. Ini bisa dilihat di belakang. Itu ada pekerja yang sementara mendirikan padi, karena kondisi padi saya saat ini masih sementara pengisian atau masih kosong, baru nunduk sedikit. Itu mungkin prosesnya masih lama sampai panen, sehingga perlu untuk dikasih berdiri lagi. Nah, tuh bisa dilihat, ini seperti terjangan crop circle tuh padinya. Nah, jenis padi yang saya tanam itu adalah padi IF16. Mari kita lihat dari dekat. Batang padinya lumayan tinggi dan bijinya juga lumayan besar. Jumlah biji dalam malai itu juga banyak, 250 sampai 300 biji. Nah, saran saya pada saat musim hujan atau musim penghujan, atau yang kondisi sawah sulit untuk dikeringkan, saran saya untuk melakukan metode tanam pindah. Karena jika menggunakan metode paralon atau sebar benih, itu dampaknya akan seperti ini. Biayanya juga akan lebih banyak dihabiskan, karena kalau dibandingkan biaya untuk tanam pindah per hektar itu 1.200.000. Nah, kalau kita menggunakan sistem atau metode sebar atau paralon seperti ini, biayanya memang murah. Untuk biaya paralon itu 150 sampai 250.000 per hektar. Namun resiko yang ditimbulkan juga lumayan menguras banyak uang. Nah, kalau kondisinya seperti ini, padi rebah ini, kalau yang rebah cuma sedikit, tapi kalau rebahnya banyak dan mengambil pekerja sampai 10 orang per hari, itu artinya 1 juta per hari yang dihabiskan hanya untuk mendirikan padi. Nah, padi yang sudah didirikan atau padi yang sudah rebah kemudian dikasih berdiri, itu juga hasilnya tidak maksimal, karena bisa saja padi itu ada yang patah, sehingga gagal untuk melakukan pengisian. Dan padi yang diikat-ikat itu
jatuh. Nah, saya lanjut lagi. Padi yang diikat, kondisi terikat itu jelasnya hasilnya kurang maksimal. Ada yang rusak, ada yang ada yang patah, kemudian daunnya ada yang kering, sehingga pengisiannya tidak maksimal. Maka bulir itu tidak akan padat normal. Oke. Untuk metode sebar ini atau metode paralon ini juga menguras banyak waktu, karena jika dimakan tikus, padi dimakan tikus itu langsung sampai ke akarnya, sehingga padi tidak bisa tumbuh lagi. Sedangkan kalau untuk tanam pindah dan dimakan tikus, itu dia tidak mampu makan sampai di akar, dia cuma batang di atas permukaan, sehingga padi bisa untuk tumbuh lagi, bertunas lagi, dan bisa menghasilkan buah lagi. Nah, itu kelebihannya, itu kekurangan dari sistem paralon atau sebar benih, beda dengan metode tanam pindah. Nah, ini yang rebah di pinggir matang. Perlu diketahui bahwa kenapa saya bisa membandingkan atau memberikan saran seperti itu, metode tanam pindah dengan metode sebar benih, karena saya di sini pada musim ini menanam 3 hektar dengan metode yang berbeda. Nah, 1 hektar ini menggunakan metode paralon. Dan 1 hektar yang di tengah itu yang ada pondoknya, menggunakan metode hambur, menggunakan mesin blower. Jadi dia tidak ada barisan. Kemudian 1 hektar yang di sebelahnya menggunakan metode tanam pindah. Di sini bisa dilihat metode tanam pindah sama sekali tidak ada yang rebah untuk kasus angin kencang tadi malam. Nah, sedangkan yang metode paralon dan sebar menggunakan mesin itu banyak yang rebah, karena memang akar dari metode tanam pindah itu dia menancap di bawah, ya sekitar 10 cm di bawah permukaan tanah. Jadi padi itu tidak terlalu rapuh, padi itu kokoh, maksudnya batang padinya kuat, berbeda dengan yang sebar dan paralon. Oke, saya pikir cukup video kali ini. Salam dari Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Masih di sini di channel Belajar Tani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.